Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fiona dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan teori evolusi Harun Yahya. Perkenalkan, nama saya Firdinta Selana Malia dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mengalami kematian dan kepunahan jika makhluk hidup dan spesiesnya tidak mampu bertahan hidup terhadap seleksi alam. Hilangnya satu spesies bisa memunculkan spesies baru lainnya. Selain itu, Darwin juga masih menjelaskan banyak hal terkait teori yang diungkapkannya. Dari pengamatan yang telah Darwin lakukan, ternyata ia memiliki sebuah keraguan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Menurut Darwin, setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi menurut Harun Yahya, dikatakan bahwa di alam tidak ada mekanisme yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi. Makhluk hidup muncul bukan akibat proses evolusi, melainkan secara tiba-tiba dalam bentuk sempurna. Mereka diciptakan sendiri-sendiri sehingga menurut Oktar, evolusi manusia merupakan kisah yang tak pernah terjadi dan hanya merupakan dongeng. Pada dasarnya, Darwin sudah mengetahui bahwa setiap makhluk hidup ketika ingin memiliki keturunan yang bisa melalui hubungan perkawinan atau bisa dikatakan sebagai penggabungan antara sel sperma dan sel telur, akan tetapi dari pemikiran itu, di dalam diri Darwin muncul pertanyaan, apakah dari sebuah keragaman dapat memunculkan suatu spesies yang baru, dan dengan menggunakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, apakah bumi masih memiliki cukup umur? Tapi menurut Oktar, sepanjang sejarah telah hidup lebih dari 6.000 spesies kera dan kebanyakan dari mereka telah punah. Sekarang diperkirakan hanya 120 spesies kera yang masih hidup. Menurut penentang teori evolusi, sejumlah besar kera ini merupakan sumber yang kaya bagi pendukung evolusi. Menurutnya, manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama. Nenek moyang itu berevolusi sejalan dengan waktu. Sebagian dari mereka menjadi kera modern, sedangkan kelompok lainnya berevolusi melalui jalur yang berbeda menjadi manusia masa kini. Menurut Charles Lyell mengatakan bahwa usia yang dimiliki oleh bumi jauh lebih lama bila dibandingkan dengan manusia. Charles Lyell lahir pada tahun 1797. Berdasarkan dari ungkapan Charles Lyell, Darwin mulai tertarik untuk membuat dan mengembangkan sebuah teori yang saat ini dikenal sebagai teori seleksi alam. Teori seleksi alam milik Charles Darwin yang sudah diamati dan diteliti oleh Darwin. Pengamatan atau penelitian ini dilakukan di Kepulauan Galapagos, Amerika Serikat. Pengamatan tersebut beliau mengatakan bahwa spesies-spesies baru akan muncul pada spesies mockingbird. Spesies baru yang ada pada mockingbird dilihat pada paruh burungnya. Tetapi semua temuan paleontologi, anatomi, dan biologi menunjukkan bahwa pernyataan evolusi Darwin itu fiktif dan tidak sahih. Seperti pernyataan evolusi lainnya, tidak ada bukti yang kuat menunjukkan kekerabatan manusia dan kera. Menurut Harun Yahya, yang ada hanya pemalsuan, penyimpangan, gambar-gambar, dan komentar-komentar menyesatkan. Dari catatan fosil menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, manusia tetap Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup sudah mengalami atau melewati proses yang sangat panjang sehingga sudah banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa perkembangan atau evolusi makhluk hidup itu makhluk hidup berasal dari sebuah proses pembelahan dari makhluk hidup bersel satu dan menjadi seperti manusia yang kita lihat sekarang. Menurut Oktar, temuan ahli antropologi mengungkapkan spesies tersebut hidup di belahan bumi berbeda-beda pada masa yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.